Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Kodak yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini Kodak hadir di tengah-tengah sahabat semua dalam rangka menyampaikan dakwah dalam berbagai macam bidang. Kami dari Lazismu cukup menyambut gembira terkait dengan keberadaan Kodak ini, sehingga bisa memberikan nuansa yang lain, pilihan yang berbeda untuk sahabat semua. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita yang senantiasa berupaya mengikuti jejak langkah beliau mendapatkan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Sahabat yang berbahagia, pada kesempatan yang cukup cerah ini perlu saya sampaikan terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan peran dari Lazismu Kabupaten Pacitan. Kita sebagai sebuah lembaga yang diamanai untuk mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana keagamaan lain, saat ini cukup dinantikan perannya oleh berbagai kalangan, khususnya untuk umat Islam. Walaupun kita bisa melampaui berbagai macam suku, agama, dan lain sebagainya dalam rangka kemanusiaan. Nah, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana keagamaan lain ini akan sangat maksimal jika senantiasa didukung oleh sahabat-sahabat semua, juga keseluruhan umat Islam di Pacitan khususnya, dan juga di seluruh Indonesia. Bahkan kami juga mendapat kepercayaan dari teman-teman yang ada di Hong Kong, di Arab Saudi, dan lain sebagainya untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah khususnya bagi masyarakat Pacitan, namun juga tidak terputus kemungkinan juga di wilayah-wilayah lain yang sedang terlanda bencana. Sahabat rahimakumullah, zakat adalah ajaran Islam yang saat ini kita punya tagline, yakni zakat bangkitkan Indonesia. Tentu ajaran Islam yang sudah diketengahkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan zakat dan kegiatan sejenisnya, infak, sedekah, serta dana keagamaan, misalkan wakaf, hibah, hadiah, dan seterusnya, adalah upaya Islam dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan juga problem-problem sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat dan umat, khususnya yang terkait dengan kemiskinan. Nah, problem ini akan bisa diatasi dengan zakat, infak, dan sedekah tersebut. Termasuk ketika tahun ini kita mengambil sebuah ungkapan zakat bangkitkan Indonesia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah terkait zakat ini adalah mengambil. Jadi istilahnya adalah khud min amwalihim shadaqatan litutahhirahum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah untuk mensucikan dan membersihkan harta yang ada pada umat Islam ataupun juga simpatisan yang lain. Dengan zakat yang diambil, dengan perintah ambillah, berarti sebenarnya ikhlas ataupun tidak ikhlas, sahabat-sahabat dan juga umat Islam yang lain yang sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat, membayar infak, serta sedekah, juga dana-dana keagamaan lain, otomatis secara langsung harus dibayarkan. Dalam istilah Islam ini harus diambil. Khud min amwalihim,
ambillah dari sebagian harta ini. Nah, Lazismu ataupun juga lembaga amil zakat yang lain, ada Lazisnu, ada Basnas dan lain sebagainya, adalah lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk, dalam istilah agak keras, adalah mengambil zakat, infak, sedekah serta dana keagamaan itu. Walaupun kita sering memakai istilah menjemput zakat, infak dan sedekah. Nah, dengan kesadaran yang ada di tengah masyarakat yang semakin baik dari tahun ke tahun, kita bisa merasakan manfaat dari zakat, infak, dan sedekah ini, khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Pagi tadi kita mendapatkan telepon dari warga yang membutuhkan pertolongan karena menderita sakit. Warga ini dalam kondisi yatim piatu, dia ikut kakeknya dalam kehidupan sehari-hari, otomatis sangat membutuhkan. Nah, Lazismu ataupun juga lembaga yang lain bisa mengangkat, bisa mengentaskan kesulitan yang ada di masyarakat seperti ini dengan memberikan bantuan, dengan cara menggalangkan dana, mengoptimalkan zakat, infak, dan sedekah yang ada di umat Islam ini untuk mengatasi problem-problem seperti ini. Allah juga sudah menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang berkenan memberikan infak, zakat, dan sedekahnya. Dalam Al-Quran ditegaskan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathalin habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menyampaikan atau membayar infak adalah seperti orang yang menanam satu butir biji. Kita umpamakan biji ini adalah bibit padi. Nah, dari satu bibit padi ini tumbuh 7 batang. Ambatat sab'a sanabila. Tumbuh menjadi 7 batang. Fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Di masing-masing batang ini berbuah 100 biji. Ini adalah imbalan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau menginfakkan, membayar sedekah ataupun juga dana keagamaan lain dari sebagian harta yang dimilikinya, atau sebenarnya itu adalah harta yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Dengan membayarkan itu, Allah akan melipat gandakan dari satu bayaran, misalkan Rp1.000, dari ayat tadi diumpamakan dilipatkan menjadi 700. Berarti kalau membayar infak Rp1.000, insya Allah nilainya sama dengan Rp700.000. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ceritanya akan berbeda lagi ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu pahala yang dijanjikan oleh Allah akan dilipat gandakan lebih banyak lagi, yakni antara 70 sampai 700 kali. Kalau misalkan kita infak tadi sudah bernilai 700, misalkan mendapatkan berkah dari Allah di bulan Ramadan ini juga 700, beri 700 kali 700, ada 49.000 lipat gandaan dari nilai infak yang kita bayarkan di jalan Allah ini. Nah, janji apa lagi yang harus kita sampaikan kepada para sahabat sekalian terkait dengan bagaimana kita membangun kesadaran, keikhlasan, kemauan untuk membayar zakat, infak, dan sedekah ini. Karena Allah sudah sedemikian banyak memberikan janji kepada kita, dan kita tahu bahwa Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yuhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji yang sudah disampaikan baik di dalam Al-Quran maupun melalui Rasulnya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, manfaat dari zakat, infak, dan sedekah inilah yang nanti akan dirasakan oleh umat yang saat ini mungkin tertimpa kekurangan, sedang menderita sakit, jatuh miskin secara mendadak akibat adanya bencana dan seterusnya. Karena dengan zakat, infak, dan sedekah ini, mereka akan bisa bangkit kembali, bisa tertolong dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Saya kira Allah juga akan sangat memberikan imbalan yang luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan, Allah akan memberikan imbalan yang luar biasa kepada
kita yang mau membayarkan zakat infak dan sedekahnya untuk kepentingan tersebut. Salah satu yang sangat kita perhatikan oleh Lazismu Pacitan adalah di bidang pendidikan, khususnya untuk anak-anak yatim. Anak yatim ini perlu kita ketahui memang tidak menjadi bagian dari 8 asnaf. Namun dalam posisi miskin, maka anak yatim ini akan sangat membutuhkan atau lebih membutuhkan dibandingkan dengan yang lain. Utamanya mereka yang secara tiba-tiba ditinggal meninggal oleh ayah ibunya atau sekaligus kedua-duanya meninggal, otomatis anak ini saat itu juga mengalami miskin atau jatuh dalam kemiskinan. Maka hadirnya lembaga-lembaga zakat, infak, dan sedekah ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Demikian juga kerjasama dari berbagai macam pihak untuk memberikan informasi kepada kita yang sedang atau diberikan amanah untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah ini, nanti akan sangat membantu, baik dari kita untuk mentasarufkannya, dari muzaki untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya, demikian juga dari penerima yang berhak menerima yang sedang mengalami kesulitan. Tentu mereka akan sangat berterima kasih ataupun sangat terbantu dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Intang surullaha yang surkum. Insya Allah, Allah yang kita tolong untuk menegakkan siarnya, Allah juga yang akan menolong kita. Intang surullaha yang surkum. Kalau kita menolong agama Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apabila ada kurang lebihnya kami dalam menyampaikan materi terkait zakat, infak, dan sedekah ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.